Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, tim pengembangan BPKAD Kota Yogyakarta. Kali ini atau di sesi kali ini kita akan menyajikan sebuah video terkait dengan overview akun dengan role admin. Nah, seperti biasa, setelah teman-teman ada di halaman login, teman-teman langsung saja input emailnya tadi. Untuk sebagai bahan tutorial aku telah membuat p.admin@gmail.com dengan kata sandi default yaitu 123 pengembangan, P-nya besar. Oke, masuk. Dan nanti teman-teman yang pertama kali akan diarahkan ke halaman untuk mengganti atau mereset passwordnya. Nah, di sini passwordnya saya akan reset dengan @123 pengembangan. Ini contoh aja ya teman-temannya. Sangat disarankan untuk membuat password yang berbeda. Jadi seperti ini. Jika sudah mereset password, biasanya teman-teman akan dikembalikan ke halaman login guna untuk masuk dengan password baru nih. Misalkan p.admin. Nah, ini sudah ada di sini. Passwordnya yang baru tadi yaitu @123 pengembangan, kita akan masuk. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah sampai di sini, teman-teman yang pertama akan disajikan di halaman dashboard teman-teman ya. Jadi teman-teman admin nanti memiliki tampilan atau akses menu yang hampir sama dengan super admin di role paling tinggi. Hanya di beberapa fitur yang tidak ada di situ. Nah, teman-teman di halaman dashboard ini teman-teman bisa melihat kondisi atau potret target dan realisasi atau performa PAD di unit SKPD di bawah naungan SKPD-nya admin. Jadi kan tadi sesuai dengan analogi kita bahwasanya operator itu adalah satuan kerja terendah atau terkecil. Jika begitu berarti admin itu ada satu tingkat di atasnya. Atau lebih enak lagi sebenarnya kita analogikan gini, super admin itu ibarat kata wali kota, kalau admin itu ibarat kata kepala dinas, kalau operator itu ibarat kata unit organisasi. Nah, mungkin analogi itu cukup dengan sangat jelas menggambarkan level antar role. Nah, di sini teman-teman bisa melihat performa PAD yang teman-teman pungut itu di dalam dinasnya teman-teman, karena di sini adalah admin ya. Di sini admin. Nah, sebelum kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan menu apa saja yang bisa dilakukan atau seperti apa cara memanfaatkan menu-menu itu, saya akan memperkenalkan dulu terkait dengan fitur apa saja yang dapat diperoleh oleh akun admin ini. Jadi yang pertama, teman-teman memperoleh halaman dashboard ini sama seperti super admin. Nah, nanti ini tuh bekerjanya seperti apa, silahkan dicoba-coba sendiri aja. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanya ke tim pengembangan di BPKAD gitu ya. Selanjutnya menu yang kedua yaitu disediakan data referensi. Nah, data referensi ini memiliki 4 submenu untuk admin ya. Untuk admin memiliki 4 submenu, yaitu yang pertama adalah BAS atau bagan akun standar, atau biasanya aku nyebutnya COA atau chart of account gitu kan. Nah, ini sudah setara atau sudah sama dengan standarnya SIPD gitu, karena memang kita setarakan agar lebih mudah dalam hal komunikasi informasi lah. Misal SIPD butuh apa, kita juga sediakan kebutuhan hal itu. Nah, untuk referensi SKPD dan juga referensi unit SKPD ini kita juga mengambil dari SIPD, sehingga segala istilah, terminologi, dan banyak hal di dalamnya terkait dengan aplikasi ataupun sistem kita sebenarnya berkiblat kepada SIPD. Kenapa seperti itu? Yang pertama, karena menurut saya SIPD itu sudah mencerminkan salah satu poin-poin pencatatan atau poin-poin aplikasi SaaS ya, bisa dibilang sistem informasi keuangan yang cukup baik. Mulai dari segregasi jabatan, mulai dari logik yang diterapkannya itu menurut saya sudah cukup baik. Oleh karenanya banyak aplikasi portal PAD ini
berkiblat kepada SIPD. Nah, selanjutnya menu yang bisa didapatkan oleh admin yaitu adalah user management. Di dalam user management ini, admin berhak untuk membuat dan menata usahakan user-user di bawah SKPD-nya. Jika tadi kita analogikan bahwasannya admin ini adalah kepala dinas, berarti admin ini atau kepala dinas ini berhak untuk menata usahakan SDM di bawahnya gitu. Membuatkan akun, menugaskan ke SKPD atau unit SKPD tertentu, seperti itu maksudnya. Selanjutnya teman-teman juga disediakan halaman input target. Nah, halaman input target ini sebenarnya adalah halaman core-nya operator. Tapi kenapa di admin disediakan juga input target? Karena ketika operatornya pasif atau tidak melaksanakan sebagaimana mestinya, tanggung jawab itu akan berada di level admin, sehingga admin diberikan akses atau diberikan mode yang namanya mode intervensi, sehingga teman-teman bisa berbuat seperti layaknya operator tetapi menggunakan level akun admin seperti itu. Makanya halaman input target ini masih tersedia. Nah, cara menggunakannya seperti apa? Cara menggunakannya teman-teman bisa login dulu di bisa ke arah input target dulu di sini. Nah, nanti bisa berperan sebagai Mau berperan sebagai apa nih? Mau berperan sebagai bagian tata pemerintahan atau kesra atau seperti apa? Intinya dia mau berperan sebagai unit kerja yang mana dulu yang mau diwakilin gitu ya. Setelah itu baru input target. Nah, caranya seperti itu. Selanjutnya di halaman ini juga teman-teman itu diberikan kuasa atau teman-teman admin itu diberikan kuasa untuk mengapprove permintaan join dari operator. Salah satu contohnya ini. Nah, ini sudah ada dua permintaan. Ada dua permintaan dari mana, kita lihat dulu. Nah, ini ada permintaan nih. Ada permintaan pending dari bagian administrasi keuangan. Nah, sebelum di-approve, teman-teman bisa nih melihat dulu, mereview dulu. Nah, mereview kayak gini dulu, dilihat gitu kan. Nah, baru bisa di-approve. Karena ini sebagai contoh, saya approve aja sekalian ya. Saya approve, baru nanti untuk detailingnya kita akan bahas di next section atau di video ke depan gitu. Aku approve. Nah, kemana larinya setelah di approve ini? Dia akan menjadi data target di SKPD-nya teman-teman. Jadi karena ini di Setda, ini akan menjadi bagian kecil dari targetnya Setda. Nah, di Setda kan ada beberapa unit kerja tuh. Ada unit kerja misalnya contoh Kesra, ada hukum dan lain-lain. Nah, secara kumulatif nanti akan terkumpul dari masing-masing itu dan jadilah target Setda itu sendiri. Nah, bagaimana caranya agar target ini bisa menjadi targetnya Setda? Setelah di-approve. Jadi, setelah di-approve dari sini nanti di-commit atau disimpan versi terbaru. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman, ini nanti akan kita bahas di next section. Nah, ini pull request ini halamannya hampir sama dengan yang tadi. Yang pending ini semua kita coba lihat. Nah, seperti ini. Ini yang telah kita setujui tadi. Lalu juga teman-teman admin punya akses di input realisasi ini. Di input realisasi. Nah, di input realisasi ini juga sama teman-teman. Kenapa teman-teman disediakan halaman input realisasi padahal kan teman-teman tidak memegang secara langsung. Nah, ini sama. Ketika terjadi unit SKPD-nya pasif, maka tanggung jawab untuk input data itu terletak nanti di adminnya dengan menggunakan intervention mode atau mode intervensi, sama seperti yang ditarget tadi. Nah, pull request ini halamannya sama dengan yang ditarget, sama persis intinya, sama persis. Selanjutnya Monef. Teman-teman juga bisa atau dapat akses di Monef. Di Monef ini juga sama teman-teman. Teman-teman sebagai evaluator sekaligus sebagai penginput data ketika usernya atau operatornya itu pasif juga. Jadi intinya ketika teman-teman operator itu pasif, maka tanggung jawab input data itu nanti akan secara otomatis terlempar di role admin. Jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya teman-teman juga punya akses dibuat laporan.
Nah, buat laporan custom ini bisa dicoba-coba aja, itu lebih membantu saya kira daripada saya sampaikan di sini. Di sini teman-teman bisa membuat sebuah tabel sesuai dengan keinginan teman-teman, sesuai dengan keinginannya. Jadi kolom apa mau ditambahkan di mana. Nah, di sini teman-teman bisa juga tukar-tukar nih kolomnya, bisa tukar-tukar kayak gini. Pokoknya dicoba-coba aja. Nah, yang terakhir teman-teman juga punya akses ke panduan pengguna. Panduan pengguna karena saat ini sedang dalam tahap pengembangan, saya tidak bisa menampilkan bentuk halamannya. Jadi nanti di ini aja. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya sebagai akses untuk melihat video tutorial aja sebenarnya. Nah, video tutorial salah satunya video tutorial yang kita buat saat ini pun juga nanti akan bisa diakses melalui di sini. Oke, teman-teman, sepertinya saya rasa cukup. Nah, saya akan merangkum sedikit terkait dengan video overview di role admin ini apa aja. Jadi yang pertama, role admin memiliki tampilan atau akses menu yang hampir setara dengan super admin. Hanya saja memang ada beberapa ketugasan tambahan nih. Jadi seakan-akan admin ini bisa berperan sebagai admin secara utuh, secara fungsional, yaitu sebagai evaluator dan approval, dan bisa juga berperan sebagai keduanya, yaitu termasuk juga operator. Kapan dia berperan juga sebagai operator? Ketika unit kerjanya itu sifatnya pasif atau dia pasif dalam hal input data, maka tanggung jawab input data nanti akan secara otomatis terletak di admin. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk menu-menunya sendiri itu ada yang pertama dashboard, terus ada chart of account atau BAS, referensi SKBD, referensi unit SKBD, ada user management, ada input target, ada pull request, input realisasi, pull request, monef, buat laporan custom. Pada dasarnya hanya ada 3 bagian pokok, yaitu target, realisasi, monef. Nah, benefitnya ada dashboard, ada buat laporan. Sebenarnya rangkumannya seperti itu, teman-teman. Baik, saya kira sudah cukup jelas teman-teman untuk penjelasan di awal ini, untuk overview ini. Kita akan kembali lagi dan kita akan ketemu lagi di section berikutnya yang akan membahas lebih detail terkait dengan teknis, bagaimana caranya menggunakan halaman target, bagaimana cara menggunakan halaman realisasi, monef, dan buat laporan itu seperti apa, kita akan bahas di masing-masing section berikutnya. Oke, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.